Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Syahrul Umar dalam Manajemen Rasulullah. Adalah sebuah acara yang kita niatkan, yang kita inginkan untuk bagaimana kita mampu menggali nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mengelola hidup kita menjadi hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih sempurna, hidup yang akan membawa kita kepada kejayaan. Pemirsa yang budiman, pada sebuah kisah menarik tentang kehidupan, pada suatu hari ada seorang raja yang telah uzur, yang telah tua, yang ingin mencari seorang pengganti bagi dirinya, yang ingin mencari seorang pengganti pada kedudukannya. Pada lazimnya, raja akan memilih anak-anaknya untuk menggantikannya. Tetapi raja ini mengadakan sayembara untuk mencari pengganti terhadap dirinya. Maka dikumpulkannya lah para pemuda di kerajaannya dan dia mengadakan sebuah sayembara. Ia berpidato di depan para pemuda dan mengatakan bahwa masing-masing pemuda ini akan diberikan sebuah biji. Dan hendaklah para pemuda tersebut menanam biji tersebut dan merawatnya hingga besar. Ia memberikan waktu 1 tahun kepada para pemuda untuk merawat biji-biji tersebut. Maka dibawalah oleh para pemuda biji tersebut ke rumahnya dan mereka merawatnya, menanamnya dan merawatnya hingga menjadi besar. Kemudian ada seorang pemuda yang bernama Ahmad yang menanam biji tersebut dan merawat biji tersebut hingga besar. Sudah sampai 6 bulan ternyata biji tersebut tidak tumbuh-tumbuh. Kemudian sampai 1 tahun dia perlihatkan ternyata biji-biji itu tidak tumbuh. Kemudian setelah 1 tahun kembalilah pemuda-pemuda tersebut ke hadapan para raja dengan membawa hasil tanaman mereka yang besar. Maka pemuda-pemuda yang lain ada yang membawa tanaman yang sangat tinggi besar biji tersebut, kemudian ada yang membawa dengan sangat rindangnya biji tersebut, tanaman-tanaman tersebut, sehingga tibalah si Ahmad tadi yang duduk di belakang dengan ketakutan yang ternyata bijinya tidak tumbuh-tumbuh. Maka takutlah si Ahmad ini ketika dipanggil oleh raja, "Wahai Ahmad, ke sini. Coba saya lihat bagaimana biji yang telah saya berikan kepada kamu, bagaimana kamu merawatnya, bagaimana kamu membesarkannya." Namun karena si Ahmad bijinya tidak tumbuh-tumbuh, dia takut akan dipancing oleh sang raja. Namun ternyata raja berkata, "Inilah calon raja kalian. Inilah si Ahmad yang calon raja kalian, penggantiku di kemudian hari. Karena hanya dialah yang jujur." Ternyata kata raja, "Saya memberikan kalian adalah biji-biji yang telah masak yang tidak akan mungkin tumbuh. Dan kalian telah membohongiku semua. Kalian telah menggantinya dengan biji yang lain, yang tumbuh rindang dan lain sebagainya. Sedangkan si Ahmad berani dengan apa adanya. Dia berani membawa biji, dia amanah dengan biji yang saya berikan. Kemudian walaupun dia tidak tumbuh, dia berani mengatakan kepada sang raja bahwa bijinya tidak tumbuh." Pemirsa yang budiman, hikmah daripada cerita ini adalah bagaimana sesungguhnya kejujuran. Bagaimana sesungguhnya kejujuran sangat penting dalam hidup kita ini. Bagaimana sesungguhnya kejujuran sangat penting bagi diri kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena dengan kejujuran kita akan melihat dunia ini apa adanya. Kita tidak akan mudah terpedaya oleh dunia. Kita tidak akan mudah terpedaya oleh tipu daya ya dan lain sebagainya. Karena dengan kejujuran sesungguhnya hidup ini akan membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Bukan hanya pada diri kita tetapi kepada orang lain. Maka tidaklah salah ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bertaubat, tetapi dia tidak mampu untuk meninggalkan segala kemaksiatan yang ada pada dirinya. Dia ingin bertaubat tapi dia masih suka berzina. Dia ingin bertaubat tapi dia masih suka mencuri. Dia ingin bertaubat tetapi dia masih suka mabuk-mabukan dan perkara-perkara maksiat lainnya. Maka Rasulullah hanya berpesan satu kepadanya, berlakulah jujur.
Berlakulah jujur dan jangan berbohong. Maka si pemuda tersebut mengatakan, kalau hanya itu syaratnya ya Rasulullah, maka mudah sekali saya ingin bertaubat ini. Ternyata tidaklah gampang seperti yang kita pikirkan. Ketika dia ingin meminum minuman keras, dia teringat kepada Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah menanyakan kepada saya, kira-kira apakah saya itu meminum minuman keras? Kalau seandainya saya mengatakan iya, maka saya akan dicambuk. Maka dia berkata, wah kalau begitu sudahlah, saya nggak usah minum minuman keras. Saya tahan diri saya untuk tidak minuman keras. Akhirnya dia tidak minuman keras. Kemudian ketika dia ingin berzina, dia ingin melampiaskan nafsunya untuk berzina, dia teringat lagi kepada pesan Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah bertanya pada saya, apakah kamu berzina? Maka kalau seandainya saya berzina, saya akan dicambuk oleh Rasulullah, saya akan dihukum oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ketika dia ingin mencuri. Ketika dia sudah ada niat untuk mencuri, ketika dia akan pergi mencuri, dia teringat lagi kepada pesan Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah bertanya kepada saya, apakah kamu mencuri? Kalau seandainya saya berkata iya, maka tangan saya akan dipotong. Pemirsa yang budiman, ternyata kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Karena dengan kejujuran pada diri kita, minimal jujur pada diri kita sendiri, maka kita akan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Kita tidak akan menipu orang lain. Tetapi apabila sudah kebohongan telah kita mulai, kita telah memulai dari suatu kebohongan, maka kebohongan tersebut akan menularkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Seperti seorang di pengadilan umpamanya, ketika dia sudah sekali berbohong, maka kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Kebohongan yang satunya lagi, dia akan tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Kebohongan yang satu lagi akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Akhirnya dalam kehidupannya penuh dengan kebohongan saja. Maka inilah permasalahan sesungguhnya di bangsa kita, di masyarakat kita, di kehidupan kita. Masalahnya adalah masalah kejujuran. Kita tidak memiliki kejujuran, baik kepada diri kita, baik kepada orang lain, baik kepada masyarakat, baik kepada bangsa dan negara kita. Semuanya kita tidak memiliki kejujuran. Padahal inilah pangkal, sebagaimana cerita yang kita ceritakan di awal tadi, bagaimana si Ahmad dengan jujurnya, walaupun biji yang diberikan oleh sang raja tidak tumbuh, dia berani mengatakan bahwa bijinya tidak tumbuh dan dia tidak bisa berbuat apa, dan dia tidak berani mengganti dengan biji yang lain. Karena sesungguhnya modal utama bagi seseorang yang ingin sukses di dunia dan akhirat adalah kejujuran. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang digelar Al-Amin, orang yang jujur. Karena dengan kejujuranlah seorang akan mampu merubah hidup ini, merubah bangsa ini. Apabila pemimpin-pemimpin sudah tidak jujur lagi, maka akan hancurlah bangsa ini. Apabila para pejabat tidak jujur lagi, maka akan hancurlah negara ini. Apabila para penguasa tidak lagi memiliki kejujuran, sibuk dengan berbohong dari satu ke satu dan satu ke satu, kebohongan pertama ditutupi dengan kebohongan kedua ditutupi dengan kebohongan ketiga, dan seterusnya. Akhirnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kacau. Karena apa? Kejujuran sudah tidak ada lagi pada diri. Pemirsa yang budiman, inilah hikmah kita, bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kejujuran kita. Dengan jujur, dengan amanah, dengan keyakinan pada diri kita bahwa kita akan senantiasa bersikap jujur, akan mendatangkan manfaat yang jauh besar kepada kita. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.